Rudal kaliber Rusia hancurkan senjata bantuan NATO di pabrik aluminium kota Zaporizhzhia. Delapan belas drone ditembak jatuh kapal perang Angkatan Laut Rusia, melepaskan rudal kaliber dari Laut Hitam untuk menghancurkan senjata bantuan NATO. Rudal kaliber menghantam gudang militer yang didirikan di wilayah pabrik aluminium industri kota Zaporizhzhia. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan, sejumlah besar senjata dan amunisi yang dikirim ke Kiev oleh negara-negara barat dihancurkan di tenggara Ukraina pada Rabu. Pabrik aluminium di kota Zaporizhzhia selama ini menampung senjata dan amunisi yang dipasok oleh AS dan negara-negara Eropa untuk tentara Ukraina. Serangan pasukan Vladimir Putin selain dari kapal perang di Laut Hitam juga mengerahkan pesawat tempur. Cat tempur Rusia menghantam 59 sasaran militer Ukraina semalam, sementara artileri melakukan 573 serangan terhadap pasukan Kiev. Sebanyak 18 drone Ukraina juga ditembak jatuh, tambah kemenahan Rusia yang dikutip RT.com. Pada hari Senin, Moskow mengumumkan penghancuran 6 pusat kereta api di Ukraina Barat untuk menghentikan aliran senjata ke Donbas. Kremlin telah berulang kali memperingatkan AS dan sekutunya di Inggris dan UE agar tidak mengirim bantuan mematikan ke Ukraina. Pasokan senjata ke Ukraina itu hanya mengacaukan situasi dan menghambat prospek perdamaian. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah bagi angkatan bersenjata Rusia, tegas Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa. Gudang termasuk di barat Ukraina telah menjadi target lebih dari sekali. Bagaimana lagi, NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu, ujarnya. Tetapi anggota NATO yang telah mempersenjatai Kiev dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat, kendaraan lapis baja, howitzer dan senjata lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Pada hari Senin, AS mengatakan telah mengadakan pertemuan 40 negara di pangkalan udara Ramstein di Jerman untuk membahas bagaimana membantu Kiev lebih lanjut dalam konfliknya dengan Moskow. Selama acara tersebut, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan Washington akan terus menggerakkan langit dan bumi sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan militer pemerintah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa setiap negara yang mencoba untuk campur tangan dalam perang di Ukraina akan menghadapi resiko secepat kilat. Jika seorang dari luar mencoba untuk campur tangan di Ukraina dan menciptakan ancaman strategis bagi Rusia, tanggapan kami akan secepat kilat, kata Putin. Kami memiliki semua alat untuk merespon tindakan apapun, dan kami tidak akan dengan bangga menggunakannya jika perlu. Tambahnya dikutip dari bbc.co.uk Kamis 28 April 2022. Ancaman Putin tersebut ditengarai mengacu pada penggunaan rudal balistik dan senjata nuklir Rusia. Pemimpin Rusia itu menambahkan bahwa semua keputusan tentang hal tersebut telah dibuat, namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Analisis mengungkapkan bahwa ancaman semacam itu adalah upaya Putin untuk memperingatkan sekutu Ukraina agar tidak lebih banyak campur tangan dalam konflik. Sebelumnya, sekutu Ukraina telah meningkatkan pasokan senjata, bahkan Amerika Serikat berjanji untuk memastikan Ukraina dapat mengalahkan Rusia. Baru-baru ini juga terlihat ada peningkatan janji bagi Ukraina untuk meningkatkan dukungan militer bagi negara itu, termasuk pengumuman Jerman bahwa mereka akan mengirim 50 tank anti pesawat. Rudal kaliber milik Rusia menghantam gudang senjata di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina. Gudang tersebut menampung senjata dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang akan disumbangkan ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan Angkatan Udara telah menghancurkan 56 militer Ukraina yang menjadi sasaran dalam semalam. Rudal-rudal itu telah menghancurkan hanggar dengan sejumlah besar senjata asing dan amunisi yang dipasok ke tentara Ukraina oleh AS dan negara-negara Eropa. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, dilansir dari Reuters Rabu 27 April 2022. Belum diketahui jenis senjata yang disimpan di dalam hanggar. Sebelumnya, Rusia telah memperingatkan AS bahwa pengiriman besar senjata barat ke Ukraina memicu konflik tak kunjung berakhir. Amerika Serikat mengatakan NATO telah mengesampingkan pengiriman pasukan ke Ukraina, namun Washington dan sekutunya di Eropa telah memasok sejumlah besar senjata ke Kiev, termasuk pesawat nirawak dan rudal anti pesawat dan anti tank. Sebelum dihantam rudal Rusia, lebih dari 40 negara berkumpul di pangkalan udara Ramstein, Jerman pada Selasa, 26 April 2022. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin itu membicarakan bagaimana mempersenjatai Kiev melawan serangan Rusia di Ukraina Timur. Acara digelar setelah Austin bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada akhir lalu. Jenderal Angkatan Darat AS Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan bahwa tujuan utama dari pembicaraan itu adalah untuk menyinkronkan dan mengordinasikan peningkatan bantuan keamanan ke Ukraina, terutama yang mencakup persenjataan berat seperti artileri howitzer, drone bersenjata dan amunisi. Vladimir Putin umumkan invasi penuh
Rusia luncurkan serangan rudal ke pembangkit listrik termal. Baru-baru ini diketahui Rusia kembali meluncurkan rudal ke wilayah Kremenchuk, Ukraina. Akibat dari serangan itu, 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Dikutip dari Ukrinform, Rusia kembali melancarkan serangannya ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan telah mengumumkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Minggu 24 April 2022. Serangan itu diketahui telah menghancurkan infrastruktur di Kremenchuk, Ukraina. Sebanyak 9 rudal telah diluncurkan Rusia ke wilayah Poltava, Ukraina. 9 rudal itu diketahui telah menghancurkan pembangkit listrik termal dan kilang minyak di Kremenchuk, Ukraina. Di tenggara Ukraina pada Rabu, pabrik aluminium di kota Zaporizhzhia selama ini menampung senjata dan amunisi yang dipasok oleh AS dan negara-negara Eropa untuk tentara Ukraina. Serangan pasukan Vladimir Putin selain dari kapal perang di Laut Hitam juga mengerahkan pesawat tempur. Cat tempur Rusia menghantam 59 sasaran militer Ukraina semalam, sementara artileri melakukan 573 serangan terhadap pasukan Kiev. Sebanyak 18 drone Ukraina juga ditembak jatuh, tambah kemenahan Rusia yang dikutip RT.com. Pada hari Senin, Moskow mengumumkan penghancuran 6 pusat kereta api di Ukraina Barat untuk menghentikan aliran senjata ke Donbas. Kremlin telah berulang kali memperingatkan AS dan sekutunya di Inggris dan UE agar tidak mengirim bantuan mematikan ke Ukraina. Pasokan senjata ke Ukraina itu hanya mengacaukan situasi dan menghambat prospek perdamaian. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah bagi angkatan bersenjata Rusia, tegas Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa. Gudang termasuk di barat Ukraina telah menjadi target lebih dari sekali. Bagaimana lagi, NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu, ujarnya. Tetapi anggota NATO yang telah mempersenjatai Kiev dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat, kendaraan lapis baja, howitzer dan senjata lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Pada hari Senin, AS mengatakan telah mengadakan pertemuan 40 negara di pangkalan udara Ramstein di Jerman untuk membahas bagaimana membantu Kiev lebih lanjut dalam konfliknya dengan Moskow. Selama acara tersebut, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan Washington akan terus menggerakkan langit dan bumi sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan militer pemerintah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa setiap negara yang mencoba untuk campur tangan dalam perang di Ukraina akan menghadapi resiko secepat kilat. Jika seorang dari luar mencoba untuk campur tangan di Ukraina dan menciptakan ancaman strategis bagi Rusia, tanggapan kami akan secepat kilat, kata Putin. Kami memiliki semua alat untuk merespon tindakan apapun, dan kami tidak akan dengan bangga menggunakannya jika perlu. Tambahnya dikutip dari bbc.co.uk Kamis 28 April 2022. Ancaman Putin tersebut ditengarai mengacu pada penggunaan rudal balistik dan senjata nuklir Rusia. Pemimpin Rusia itu menambahkan bahwa semua keputusan tentang hal tersebut telah dibuat, namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Analisis mengungkapkan bahwa ancaman semacam itu adalah upaya Putin untuk memperingatkan sekutu Ukraina agar tidak lebih banyak campur tangan dalam konflik. Sebelumnya, sekutu Ukraina telah meningkatkan pasokan senjata, bahkan Amerika Serikat berjanji untuk memastikan Ukraina dapat mengalahkan Rusia.